Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ayat-ayat disabilitas dalam tafsir ulama Nusantara. Disabilitas secara harfiah maupun metafora beberapa kali telah disebut di dalam Al-Quran, baik secara langsung menunjukkan disabilitas seseorang maupun digunakan sebagai kiasan bagi orang-orang yang lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Basnahabat, varian ayat kedua lebih mendominasi daripada model yang pertama. Kajian kelompok difabel melalui Al-Quran menarik dan relevan dengan konteks saat ini, disebabkan oleh dua hal, yakni yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama orang-orang Islam telah mengabadikan difabel ke dalam beberapa ayatnya. Yang kedua, dari kelompok difabel sendiri yang sejak beberapa dekade terakhir mendapatkan panggung untuk menyuarakan hak-haknya sebagai manusia yang utuh dan warga negara yang setara. Rekam Jejak Musafir. Tafsir Al-Azhar ditulis oleh tokoh kenamaan asal Sumatera yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dilahirkan dari keluarga terpandang pada 16 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan beliau meninggal pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Setelah mengenyam pendidikan di beberapa lembaga di tempat kelahirannya, ia pindah ke Yogyakarta dan tinggal bersama pamannya, yaitu Ja'far Amrullah, Surya Pranoto, Haji Umar Said atau Cokro Aminoto, dan Muhammad Nasir. Kemudian beliau juga tinggal di Pekalongan bersama A.R.S.T. Mansur. Hamka tidak hanya sebagai intelektual muslim saja, tetapi beliau juga seorang dai yang aktif dan rajin berdakwah. Bahkan penulisan tafsir Al-Azhar dilatar belakangi oleh materi dakwah yang telah disampaikan setiap paginya di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Tafsir tersebut pertama kali ditulis pada 1962 dan mulai ditulis dari surat Al-Kahfi. Kemudian, tafsir tersebut diterbitkan pertama kali di tahun 1967 dan diberi nama Tafsir Al-Azhar. Sedangkan tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraisy Shihab merupakan tokoh kelahiran Rapang, Sidenggreng, Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Muhammad Quraisy Shihab waktu kecil mengawali pendidikannya di tempat kelahirannya, Ujung Pandang, dan di pondok pesantren Dar Al-Hadis Al-Fiqhiyah Malang. Kemudian beliau hijrah ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas 2 Sanawiyah. Ia baru melanjutkan studi jenjang doktoral tahun 1980 dan lulus dengan disertai predikat Mumtaz Ma'a Al-Martabat Asyafa Al-Ula pada tahun 1982 yang menjadikannya sebagai orang Asia Tenggara pertama yang dianugerahi penghargaan tersebut. Menteri Agama pada pemerintahan Presiden Soeharto, dan setahun berikutnya beliau dipercayai sebagai Duta Besar RI di Mesir. Tafsir Al-Misbah adalah satu dari sekian karya Muhammad Quraisy Shihab. Surat Al-Baqarah ayat 282. Surah ini berbicara tentang regulasi transaksi ekonomi umat muslim, baik masyarakat umum maupun difabel, agar saling menguntungkan dan bisa mendapatkan haknya masing-masing. Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan menggarisbawahi 3 kata, yaitu safi, daif, dan tidak sanggup. Safi sebagai keadaan seseorang yang tidak cakap mengatur regulasi hartanya baik disebabkan boros atau bodoh, sehingga hakim dibolehkan untuk menyimpankan dan memberikan hartanya sesuai kebutuhan safi. Sementara daif atau lemah disematkan kepada kelompok orang yang pikirannya relatif lemah, biasanya dikorelasikan dengan usia yang sangat muda atau belum mumayyiz atau orang lanjut usia.
Sementara Muhammad Qirais Shihab memberikan tafsir tanpa mengelompokkan kata kunci sebagaimana pendahuluannya. Ia langsung menginterpretasikan kata demi kata. Saya akan membahas sedikit tentang Surah An-Nur ayat 61. Surah An-Nur membahas tentang persoalan etika saat berkunjung ke rumah orang lain, tata cara mendidik anak saat usia balik, etika berbusana bagi perempuan yang sudah berhenti haid dan tidak akan menikah lagi, serta relasi masyarakat umum dengan difabel. Ayat tersebut juga ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah. Kelebihan dari tafsir ini dibandingkan dengan Al-Azhar adalah kemampuannya yang menghadirkan ragam penafsiran dari dua kelompok ulama mengenai asbab an-nuzul ayat ini yang sangat relevan hingga saat ini. 1. Kelompok pertama adalah bentuk kritik eksternal, itu ditunjukkan kepada masyarakat luas yang sengaja membuat jarak dengan difabel. Kedua, kritik terhadap internal difabel yang sengaja memisahkan diri dari kelompok mayoritas. Bagian akhir tafsir ini menyertakan pendapat Al-Baikai yang menyatakan bahwa kata anfusikum bermakna semua orang, baik difabel maupun non-difabel, karena pada dasarnya semua manusia terlahir dari satu jiwa dan memiliki status yang sama. Surah Abasa ayat 1-16. Hamka menjelaskan bahwa surah ini sebagai respon sikap Nabi yang bermuka masam dan mengabadikan permohonan seorang difabel netra bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Rasulullah sedang memberikan penjelasan mengenai Islam kepada pembuka Quraisy. Sedangkan Muhammad Qirais Shihab memaparkan bahwa tema surat ini mengajarkan kesetaraan dengan tidak memprioritaskan sekelompok orang atas kelompok lainnya meski dianggap lebih penting. Kesimpulan, disabilitas sudah banyak muncul di ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan seseorang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kaum minoritas, difabel, dan disabilitas. Tetapi kaum difabel ini sendiri di akhir-akhir ini sudah memperoleh hak yang sama dengan orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan adanya kitab Al-Quran bahwa kitab ini diperuntukkan untuk semua manusia, tidak hanya pemeluk agama Islam, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruang dan kebebasan yang sangat besar, sehingga mereka bangga menjadi diri sendiri dalam kehidupan masyarakat. Surah Abasa 1-16 adalah salah satu surah yang mengimplementasikan disabilitas, di mana ada satu cerita di mana Nabi bermuka masam terhadap datangnya Abdullah bin Ummi Maktum saat Nabi sedang sibuk menjelaskan kajian Islam kepada kaum musyrikin Mekah yang rupanya Abdullah merupakan disabilitas netra, sehingga tidak mengetahui kesibukan Nabi. Dari ayat ini sesuai penafsiran ayat 11-12 yang menyatakan bahwa ayat ini tidak hanya diturunkan semata-mata kepada Nabi dan Abdullah, tetapi untuk seluruh umat Islam yang harus menjaga harkat dan martabat manusia, status sosial, aspek geografis maupun kekayaan.